Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi cerita dari kakek saya nih teman-teman. Tadi saya mau live streaming tapi berhubung mungkin judulnya lagi sensitif nih, lagi sensitif terkait masalah sesuatu lah, wabah seperti itu. Jadi saya tidak tertarik untuk untuk membuat judul yang sensitif nih teman-teman, karena pas waktu saya tadi live streaming ternyata mungkin karena judulnya tentang kata-kata yang sensitif langsung ditutup tuh teman-teman. Saya lagi enak-enak live streaming, jadi kita langsung saja melanjutkan kisah saya yang tadi saya live streaming. Jadi tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai datangnya makhluk aneh yang masuk ke dalam mimpi kakek saya. Nah waktu itu kakek saya diceritakan katanya dia lagi pingsan, kemudian datang makhluk aneh tuh teman-teman. Ya mungkin ukuran itu besar kan, besar sampai tangannya itu bisa menggenggam tubuh kakek saya secara penuh. Tapi karena orang tua zaman dulu itu mereka itu emang mempelajari ilmu kanuragan yang tujuannya untuk melawan para penjajah pada era zaman Jepang dan Belanda tuh teman-teman. Jadi kakek saya itu bisa melawan makhluk itu teman-teman. Jadi intinya dalam mimpinya itu kakek saya itu berkelahi teman-teman. Nah itu di dalam mimpinya kakek saya itu berkelahi dengan makhluk itu. Nah tapi di alam nyata itu sedang didoain sama keluarga, yang mana itu keluarga itu ada sekitar 7 orang katanya seperti itu. Nah tapi kakek saya itu waktu lagi doain dia tahu-tahu bangun ngamuk nggak jelas, intinya seperti itu, sampai dipegangin sama 7 orang itu. Mereka pada tumbang semua teman-teman. Kakek saya itu di dadanya sama di tangannya itu udah ada itunya luka, bukan luka apa, terinfeksi virus itu teman-teman. Bukan virus, bakteri pes itu, sampai dadanya kayak bisul gede, di tangannya juga ada, dipegangin sama 7 orang. Semua orang itu pada kebanting semua teman-teman. Sedangkan kakek saya itu perawakannya itu kecil, sedangkan yang megangnya itu sama 7 orang, mereka tidak ketahan gitu teman-teman. Nah sampai akhirnya dihalangin lah, jadi intinya supaya nggak keluar rumah gitu. Jadi kakek saya ngamuk-ngamuk sendiri di situ. Nah lama kelamaan kakek saya sadar teman-teman. Nah terus menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya kepada saudara dan teman-temannya yang 7 orang itu, bahwa di dalam mimpinya itu dia berkelahi dengan makhluk yang aneh. Nah setelah itu kakek saya mengatakan bahwa makhluk itu kalah bertarung dengan kakek saya, dan dia lari ke, kalau bahasa Sundanya itu ke kaler. Kaler itu apa ya? Ke kaler aja dia lari si makhluknya itu. Langsung seketika teman-teman, pas udah kejadian itu besoknya wabah penyakit pes itu hilang teman-teman. Baik itu di Pulau Jawa sendiri, terus di negara lain juga itu hilang teman-teman. Nah jadi intinya penyakit itu memanglah itu dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan tidak mungkin ada sesuatu yang ikut campur tangan teman-teman. Bisa dari makhluk gaib ataupun misalkan dari manusia itu tersendiri. Jadi intinya semua masalah yang ada di dunia ini, jadi semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana biasanya sudah diwakilkan
kepada makhluknya yang lain, bisa jin ataupun manusia. Nah, kemudian untuk berikutnya ada lagi yang namanya itu wabah muntaber dulu, teman-teman. Dulu itu ada yang namanya muntaber, sampai kakak saya itu yang pertama itu hampir-hampiran loh, kata mama saya itu. Jadi hampir-hampiran nggak ketolong, karena waktu itu muntaber itu sangat susah obatnya, malah belum diketahui apa sih itu obatnya muntaber itu. Sampai banyak sekali korban dari muntaber itu. Kalau untuk sekarang mungkin udah pada tahu ya obatnya dari muntaber itu apa, yaitu oralit, yang mana air teh dikasih garam sama dikasih gula itu cukup untuk menjadi obat muntaber. Yang mana waktu dulu itu muntaber itu diakibatkan oleh lalat yang hinggap di kotoran itu hinggap ke makanan itu dimakan. Nah, itu bakteri yang ada di lalat itu masuk ke tubuh kita dan mengakibatkan muntaber. Dulu itu belum diketahui obatnya, sampai banyak orang yang meninggal karena kekurangan cairan dari muntaber. Nah, setelah diketemukan obatnya, ternyata obatnya itu tidaklah susah, hanya cukup dengan garam, gula, sama air teh. Itu cukup untuk mengobati muntaber. Nah, jadi ini teman-teman ya, maaf sebelumnya bukannya saya sombong atau bukannya apa-apa, maaf banget. Cuman ini hanya saya sempat mimpi nih teman-teman. Boleh percaya boleh enggak, itu haknya teman-teman. Tapi kalau enggak saya ceritakan, mungkin ini beban di hati saya nih. Jadi saya harus menceritakan kepada teman-teman semuanya. Ya mau diikutin mau enggak ya itu terserah teman-teman. Jadi pada tanggal 15 bulan kemarin, sebelum terjadinya rame-rame seperti ini, saya sempat mimpi teman-teman. Jadi dalam mimpi saya itu saya bermimpi bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah, ini saya kan istilahnya kenal juga enggak, istilahnya kan sama Presiden Jokowi ini saya kan kenal enggak, terus ketemu juga saya belum pernah secara langsung. Nah, saya ini mimpiin Presiden Jokowi. Nah, waktu dalam mimpi saya itu Presiden Jokowi itu ceritanya sama saya itu naik sebuah mobil. Nah, di mobil itu teman-teman, saya juga nggak mengerti, saya tuh tidak bisa nyetir mobil loh teman-teman. Nah, saya itu ceritanya jadi supirnya Presiden Jokowi. Jokowi itu ada di belakang saya teman-teman. Cuman anehnya, setiap saya maju itu saya menemukan kayak pasukan gitu ya, kayak orang-orang yang menghalangi, yang menjajar di depannya mobil saya itu orang-orang berpakaian putih. Percis kalau sekarang itu kayak pakaian ini yang corona itu, pakai masker, pakai kacamata, bajunya putih seperti itu. Tapi dulu itu saya nggak kepikiran, mungkin saya cuman mungkin ini cuman hanya kembang tidur aja teman-teman. Jadi saya tidak ambil pusing waktu itu, cuman sekarang kok mungkin ini mimpi saya yang kemarin, nyatanya sekarang gitu. Nah, di depannya orang yang berbaju putih itu, yang kayak pasukan dokter gitu ya teman-teman, di depannya itu kayak banyak sekali itu makhluk-makhluk aneh itu teman-teman. Jadi saya juga nggak ngerti, itu tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka itu kayak protes lah, intinya protes. Mereka itu mengatakan sesuatu yang mungkin kalau dari bahasa saya nggak mengerti ya teman-teman. Cuman intinya dia mengatakan kayak Uighur gitulah. Kalau saya ini ya, Uighur itu kan kalau di Cina itu kan ada muslim yang ditindas oleh kaum Cina waktu itu kan. Nah, makhluk-makhluk aneh itu mengatakan kata-kata seperti itu, wajahnya kayak yang pada marah teman-teman. Nah, saya tidak tahu artinya apa itu mimpi saya itu. Nah, pas begitu beberapa hari kemudian di Cina itu gempar corona tuh teman-teman. Saya juga tadinya nggak ngeh ya, saya kirain bakalan datang ke negara kita. Tahu-taunya di negara kita juga malah di hampir banyak sekali negara, sampai 199 negara itu terkena dampak dari virus ini teman-teman. Nah, saya juga tidak mengerti, cuman
di pas udah beres mimpi itu saya bangun teman-teman. Saya bangun, saya sampai apa namanya teh keluar keringat gitu ya, saya ngelamun gitu, kenapa saya ngimpiin itu gitu. Saya ambil minum sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, saya minum, kemudian saya lanjutkan tidur. Saya lihat di jam itu sekitar jam 2 atau setengah 3 lah kurang lebih. Nah saya tidur lagi teman-teman. Nah dalam tidur saya mimpi lagi teman-teman. Yang mimpinya itu ada seorang apa ya namanya, kayak kayak setelan itulah, ulama gitu teman-teman. Dia pakai sorban, tapi sorbannya tuh di kayak kerudungin gitu. Di atas si orang itu memberikan daun teman-teman. Kalau daunnya itu saya lihat itu daun sirih. Kemudian dia mengasihkan ke saya, suruh dimakan katanya gitu teman-teman. Nah saya nggak tahu itu mimpi saya itu maksudnya apa gitu teman-teman. Bukan kan, tapi saya pikir-pikir, saya bolak-balik kejadian sekarang ini, mungkin itu bisa menjadi obat teman-teman. Yang mana kalau misalkan kita gabungkan sirih sama bawang merah, kemudian untuk bagian luar itu dikasih alkohol, itu bisa menjadi antivirus. Kalau saya mempelajari bagian-bagian dari daun sirih dan bawang merah teman-teman, itu bisa menjadi antivirus. Mungkin juga itu bisa menjadi obat dari penyakit corona ini. Kalau saya pikir-pikir untuk masalah yang tadi itu untuk penyakit muntaber, itu kan dulu itu tidak ketemu obatnya teman-teman. Ternyata obatnya itu sederhana sekali, air teh, gula sama garam, itu bisa menjadi obat muntaber. Tapi karena dulu belum ketemu obatnya, akhirnya banyak korban jiwa. Nah mungkin ini ya, soalnya yang namanya sembuh atau sehat atau meninggal itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita selaku manusia tidak salahnya untuk berikhtiar. Nah mungkin dalam mimpi saya itu, yang mana ada seorang seperti alim ulama, dia mengasihkan daun sirih lah, kalau bahasa Indonesia itu daun sirih. Dia suruh dimakan sama saya. Kemudian kalau bawang merah itu cuman inisiatif saya aja. Waktu itu saya pernah ngobatin keluarga saya yang mana punya penyakit kayak masuk angin seperti itu kan, pilek juga, itu diakibatkan oleh virus juga kan teman-teman. Jadi saya kasih bawang merah dulu, itu nggak dikasih sirih, cuman dikasih kayu putih. Saya pakai urut-urut dan akhirnya alhamdulillah semuanya pada sehat kembali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan dengan kolaborasi antara daun sirih, mau itu direbus atau dimakan langsung dengan bawang merah, itu mudah-mudahan bisa menjadi obat untuk namanya itu wabah ini teman-teman. Ya kita hanya bisa berusaha dan berdoa, selanjutnya takdir Allah yang menentukan. Ya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ambil yang positifnya dan tinggalkan yang negatifnya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang salah, karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Jadi salahnya dari saya sendiri, itu benarnya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.